Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Insya Allah semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari wabah yang sedang melanda ibu pertiwi kita. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan model atom. Penggalan surah Yasin tadi pasti buat kalian bertanya-tanya, apa hubungannya dengan teori atom? Yuk simak pembahasan berikut ini. Jadi, sebenarnya atom itu apa sih? Teori atom pertama kali dikemukakan oleh Demokritus. Menurut Demokritus, atom adalah unit terkecil dari sebuah materi. Namun, teori ini tidak dapat dijelaskan secara ilmiah dan konsep atom terpendam selama hampir 2000 tahun. Setelah sekian lama, muncul lagi teori atom yang pertama kali dikemukakan oleh John Dalton, kemudian disempurnakan oleh Thomson, kemudian disempurnakan lagi oleh Rutherford dan juga Bohr, dan yang terakhir muncullah teori atom modern atau lebih dikenal dengan mekanika gelombang. Selanjutnya kita akan membahas tentang model atom Dalton. Gagasan Dalton tentang teori atom yang pertama kali ditandai dengan awal era modern kimia. Menurut Dalton, atom adalah bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi dan digambarkan sebagai bola penjalan sangat kecil. Namun, teori Dalton ini mempunyai kelemahan, yaitu tidak dapat menjelaskan cara atom saling berikatan dan tidak dapat menjelaskan perbedaan antara atom unsur yang satu dengan unsur yang lain. Model atom Thomson merupakan penyempurnaan dari model atom Dalton. Thomson mengemukakan bahwa atom tersusun dari elektron-elektron yang tersebar secara merata dalam bola bermuatan positif. Keadaan tersebut mirip roti kismis, dengan elektron diumpamakan sebagai kismis yang tersebar dalam seluruh bagian roti. Namun, model atom Thomson juga memiliki kelemahan, yaitu tidak mampu menjelaskan mengenai adanya inti atom. Model atom Thomson tidak berumur panjang. Setelah kira-kira 10 tahun dipublikasi, ketidaksempurnaan model atom ini ditunjukkan oleh salah seorang murid Thomson yang bernama Ernest Rutherford. Sehingga muncullah model atom Rutherford. Rutherford melakukan percobaan dengan menembaki lempengan logam tipis dengan partikel sinar alfa yang bermuatan positif. Ketika ditembakkan, sebagian kecil sinar alfa dibelokkan seakan-akan menabrak sesuatu yang padat. Peristiwa ini menunjukkan bahwa muatan inti atom sejenis dengan partikel alfa, yaitu bermuatan positif. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, Rutherford mengemukakan bahwa atom tersusun atas inti atom yang bermuatan positif dan berada pada pusat atom. Pada inti terpusatkan massa dan muatan positif, sedangkan elektron bermuatan negatif bergerak mengelilingi inti atom, seperti halnya planet-planet yang mengitari matahari, seperti pada gambar di bawah ini, di mana inti berada di tengah-tengah atom dan dikelilingi oleh elektron pada lintasannya masing-masing yang disebut orbit. Meskipun Rutherford telah mampu menjelaskan struktur atom dengan penemuan inti atom, akan tetapi model ini masih memiliki kekurangan, yaitu tidak bisa menerangkan mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom akibat gaya tarik elektrostatis inti terhadap elektron. Penyempurnaan model atom Rutherford kemudian dilakukan oleh ahli fisika, yaitu murid Rutherford yang bernama Niels Bohr. Bohr mengajukan model atom berdasarkan spektrum atom hidrogen. Bohr beranggapan bahwa elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut tingkat energi, dan selama elektron mengelilingi inti atom tidak terjadi perubahan energi. Pendapat ini dikenal dengan postulat Bohr. Atas dasar postulat ini, Bohr menyusun teori atom sebagai berikut. 1. Elektron-elektron bergerak mengelilingi inti atom. Lintasan elektron selama mengelilingi disebut orbit. 2. Energi elektron ditentukan oleh jarak elektron terhadap inti atom. Semakin jauh dari inti atom, energi elektron semakin tinggi. 3. Hanya pada orbit dengan tingkat energi tertentu, elektron dapat mengelilingi inti. 4. Elektron dapat berpindah ke tingkat energi tinggi dengan menyerap energi, dan berpindah ke tingkat energi rendah dengan melepaskan energi. Yang kelima, tingkat energi lintasan elektron disebut dengan bilangan kuantum. Teori atom Bohr telah berhasil menjelaskan terjadinya spektrum atom hidrogen dan atom-atom yang mempunyai elektron tunggal.
tetapi gagal menjelaskan terjadinya spektrum dari atom yang berelektron banyak. Di samping itu, model atom Bohr tidak mampu menerangkan bagaimana atom dapat membentuk molekul melalui ikatan kimia. Selanjutnya, teori atom modern. Kelemahan dari model atom Bohr dapat dijelaskan oleh Louis Victor de Broglie dengan teori dualisme partikel gelombang. Teori tersebut menyatakan bahwa elektron mempunyai sifat sebagai partikel sekaligus sebagai gelombang. Dengan adanya sifat dualisme tersebut, lintasan elektron tidak lagi merupakan suatu garis melingkar seperti yang dikemukakan oleh Bohr. Selanjutnya, Erwin Schrödinger menerapkan matematika untuk menjelaskan pola gelombang partikel yang bergerak, terutama diterapkan pada gerakan elektron atom hidrogen. Matematika terapan yang disusun oleh Schrödinger tersebut selanjutnya dikenal dengan mekanika kuantum. Nah, sampai di sini dulu ya pembahasan tentang perkembangan teori atom. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak supaya terhindar dari virus corona. Sampai jumpa di video pembelajaran kimia selanjutnya.